Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Hari ini rekonstruksi sudah selesai dan tentunya kita tidak hanya melihat tanggapan dari Kombes Pol Surawan gitu ya. Kita juga di sini mencoba untuk melihat tanggapan dari Pak Roman nih selaku kuasa hukum dari Pak Yosep. Seperti apa sih kalau misalkan gue lihat dari penuturannya atau pernyataannya disampaikan oleh Pak Rohman bahwasanya pihak Pak Yosep di sini kan ditanya juga ya sama wartawan ya sama Kombes Pol Surawan di video gue sebelumnya bahwasanya apakah Pak Yosep kalau misalkan sudah bersedia mengikuti rekonstruksi apakah sudah mengaku gitu ya. Ini Kombes Pol Surawan tidak menjawab ya teman-teman, hanya nanti kita BAP lagi gitu. Ternyata kenyataannya di sini Pak Roman sudah menjelaskan tentunya ya teman-teman bahwasanya Pak Yosep ini tetap ya teman-teman pada pendiriannya yaitu tidak mengaku teman-teman. Dan nanti untuk dia video rekonstruksinya tersebut jadi ada tulisan tuh kata Pak Roman membantah kayak gitu teman-teman ternyata. Jadi di situ memang Pak Yosep ini bersedia untuk melakukan rekonstruksi, namun nanti hasilnya itu akan tertulis yang namanya di bawah itu kayak membantah gitu teman-teman. Jadi ya termasuk kooperatif juga ya Pak Yosep mau mengikuti rekonstruksi gitu, dan beliau juga tenang gitu ya di pada saat rekonstruksi, tersenyum segala macam, mungkin teman-teman udah lihat termasuk tenang juga. Dan kita lihat nanti ya teman-teman kalau pernyataan dari Pak Roman sendiri tentunya di sini beliau masih membantah, dan agar di sini teman-teman tidak ada pertanyaan lagi apakah Pak Yosep datang artinya sudah mengaku, ternyata enggak ya teman-teman. Jadi Pak Roman sangat tegas menyatakan bahwasanya tidak mengaku, dan nanti untuk hasil rekonstruksi tersebut juga Pak Roman menjelaskan ada tulisan membantah. Dan ini dia video pernyataan dari Pak Roman teman-teman. Sampai mati. Pak Roman gimana tanggapannya dong Pak Roman? Tadi aku tanya lagi kan nanti. Apanya? Tanggapan Bapak gimana tuh untuk klien Bapak yang masih belum? Intinya kan Bu Mimin, Regi dan Abi itu menolak untuk mengikuti rekonstruksi ya, karena alasannya mereka tidak pernah ada di TKP, dan terbukti kan tadi adegan Pak Yosep mengangkat jenazah juga kikuk, yang mengarahkannya adalah Danu. Tapi kenapa Pak Yosep tetap mau ikutin aja? Kalau misalkan Pak Yosep Ya karena ngarang. Jadi sesuai arahan. Jadi diikuti, tapi keterangan di bawahnya adalah membantah, ya, menolak semua keterangan Danu. Gitu Mbak. Jadi sampai hari ini ya kita tetap fokus nanti ke pra peradilan yang sedang berjalan, kita ikuti proses ini. Terus sama sesuai dengan yang di pra peradilan dan oleh kita. Gitu Mbak. Ya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia pernyataan dari Pak Rohman ya teman-teman mengenai kliennya yaitu Pak Yosep ya teman-teman lebih tepatnya, dan juga Ibu Mimin, Regi dan Abi. Di sini sebenarnya ada informasi tambahan juga dari Pak Roman bahwasanya Pak Yosep tuh bersedia yaitu untuk melakukan rekonstruksi karena ada tujuannya teman-teman. Apa tuh tujuannya Bang? Tujuannya itu Pak Yosep itu ingin secara langsung ingin mengetahui kebohongan dari Danu menurut dia gitu kan. Menurut Pak Yosep ini kan tentunya Danu ini berbohong gitu ya, dan dia pengen benar-benar berhadapan langsung dengan Danu, melihat secara detail kebohongan Danu itu seperti itu. Jadi yang diharapkan Pak Yosep. Jadi kenapa Pak Yosep tuh berani gitu? Jadi seolah-olah dia menantang Danu. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kan Pak Yosep dari kemarin-kemarin pengen hal itu teman-teman. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman sudah tahu informasinya atau mungkin ada yang belum ya. Jadi Pak Yosep itu berkeinginan untuk agar Danu menjelaskan secara rinci di kepolisian di hadapan dia gitu, face to face akan semua detailnya gitu. Tapi di sini mungkin dia ada kesempatannya, namun kesempatannya ya dilihat masyarakat, dan itu banyak cemoohan parah banget teman-teman pada saat rekonstruksi hari ini ya. Itu ya Pak Yosep bisa tenang ya menghadapi itu semua. Dan tentunya di sini Danu juga tenang ya teman-teman, karena memang mentalnya siap gitu ya. Dan
gue lihat di sini ini adalah satu-satunya cara Pak Yosep bisa menantang Danu itu teman-teman. Jadi sebenarnya yang dilakuin Pak Yosep adalah ini sebenarnya adalah tantangan gitu, menantang Danu dan meyakinkan bahwasanya Danu berbohong. Ibarat kata kayak gitu yang dilakukan Pak Yosep tuh itu teman-teman. Dan di sini sebenarnya Pak Yosep pinter juga teman-teman. Pinter kenapa bang? Jadi dia kan ikut nih rekonstruksi semua kejadiannya kan diulang nih kan kayak gitu. Dengan kayak gitu kan apapun yang dikatakan Danu nanti di persidangan nanti dia udah bisa untuk apa? Karena dia udah tahu secara detail nanti tentunya bisa untuk mengcounter Danu atas segala reka adegan yang sudah dipraktekkan oleh Danu gitu. Secara detail dia tahu apa yang Danu sampaikan ke pihak kepolisian gitu kan ya. Nanti tentunya di sini Pak Yosep bisa menyangga kayak gitu teman-teman. Itu menurut gua suatu hal yang pintar juga dilakuin oleh Pak Yosep, dia menantang Danu gitu ya. Kalau misalkan emang ini Pak Yosep memang terbukti bersalah dan ini dia mau menantang Danu, ini gila sih menurut gue, nyalinya besar banget ya teman-teman. Baik dia bersalah ataupun gak bersalah, bisa gue akuin memang nyali Pak Yosep ini gila kuat teman-teman. Karena apa? Karena dia siap untuk dicemooh nih seluruh masyarakat yang memang kondisinya semuanya nggak ada yang pro ya di masyarakat itu. Bahkan wah kata-katanya kasar banget. Bahkan setahu gue nih tadi ngeliat di Kompas, maksudnya nih di YouTube-nya dari Anjas, bahkan diinformasikan, gue taunya dari Anjas ya, itu di Kompas kalau nggak salah. Jadi itu medianya bahkan di mute gitu, suaranya pas lagi siaran gitu kan. Kenapa tuh kan ditanyain ya kalau Anjas tahu ya bahwasanya pada saat itu para masyarakat itu kata-katanya terlalu kasar, jadi di TV itu nggak boleh kayak gitu teman-teman. Tentunya nanti akan kena pelanggaran, jadi makanya di mute pada saat di TV tersebut. Itu kata-kata kebun binatang segala macam itu keluar semua tadi ya. Gue juga kan nonton juga ya, dan ya parah lah gitu ya. Karena di situ aktor utamanya di sini yang diharapkan masyarakat untuk datang semuanya sebenarnya gitu kan. Cuman kalau untuk Bu Mimin, Rigi dan Abi itu hanya sebentar, dan memang sudah ditawarin untuk ikut atau enggak kan nama Kombes Pol Sarwan, namun mereka bertiga menolak kayak gitu. Dan kalau untuk yang Pak Yosep ini bersedia karena memang ada tujuannya teman-teman, yaitu untuk menantang Danu dan ingin mengetahui gitu. Karena dianggap Danu berbohong ya, Danu berbohong ini secara detail dia pengen tahu gitu, pengen dihadapin secara langsung. Itu yang dilakuin Pak Yosep gitu ya. Gila juga sih, tapi ini termasuk tindakan yang cerdas juga dari Pak Yosep. Nanti dia bisa mengcounter gitu ya Danu di persidangan, karena dia udah tahu nih secara detail apa yang Danu tahu, apa yang disampaikan Danu. Dan Pak Yosep tentunya karena sudah tahu semuanya bisa menyangga gitu, seperti itu. Mungkin itulah yang dilakukan Pak Yosep, dan mungkin udah disampaikan juga oleh Pak Rohman. Jadi Pak Rohman juga mungkin menyetujui, karena memang di sini Pak Yosep ada tujuan teman-teman, gak hanya mengikuti, memang ada tujuan juga karena dia pengen tahu secara langsung apa yang Danu katakan ke kepolisian kayak gitu. Karena pada awalnya memang Pak Yosep mau face to face dari kepolisian, cuman kan dijaga kan, nggak mungkin karena dia penjaranya juga kan dipisah. Tapi dengan cara begini dia baru bisa berhadapan face to face langsung dengan Danu kayak gitu. Ya itulah cara Pak Yosep untuk menantang Danu teman-teman. Jadi tentunya ini baru permulaan. Berkas-berkasnya sudah dikumpulin oleh Kombes Pol Sarwan dan akan dilampirkan atau diajukan ke kejaksaan untuk nanti diadakan yang namanya persidangan. Jadi kita tinggal menunggu doang nih teman-teman, persidangan yang akan datang nanti kita tunggu waktunya. Oke, semangat terus teman-teman untuk mengawal kasus Subang. Siapapun yang salah nanti tentunya akan ditentukan di persidangan, apakah Danu berbohong atau Pak Yosep yang berbohong. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.